Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gede, yang di luar, yang gede. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur tsumma rabbil kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita selalu berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga nikmat-nikmat itu bisa menjadi barokah kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Karena barokah itu Rasulullah bersabda, al barokatu tuzitukum fitoah. Barokah itu bertambahnya taat-taat kita kepada kita. Maka ketika umur kita bertambah, kesehatan kita diberikan, tidak ada masalah dengan keluarga kita ataupun kehidupan kita, kalau tidak bertambah taatnya, maka itu akan menjadi bukan barokah. Jadi kemungkinan besar Bapak-bapak bisa, Bapak-bapak maupun ibu-ibu bisa melakukan cross check, apakah kehidupan saya ini barokah apa tidak. Lalu anak saya ini barokah apa tidak. Intinya adalah ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah namun tidak menambah taat kita kepada Allah, maka itulah namanya bukan barokah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, para sahabatnya, para salafus soleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kaum muslimin mukminat dan yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang saat ini berkumpul di salah satu Baitullah ini dan selalu mengikuti para salafus soleh. Karena tanpa ada para salafus soleh, orang terdahulu yang soleh, maka kita tidak bisa melakukan sholat seperti ini, maka kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk itu kita doakan para salafus soleh adalah ridwanullah alaikum. Bapak yang Allah rahmati dan ibu-ibu yang Allah cintai, hari ini adalah masih di bulan Dzulhijjah. Ini kita perlu pahami karena kenapa Allah peringatkan kita di dalam bulan Dzulhijjah itu, diantaranya adalah termasuk bulan yang haram. Kenapa dikatakan haram? Karena bulan itu pada waktu semula kita orang muslim tidak boleh berperang. Dan inilah bulan mulia. Bulan itu antara lain adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang nanti beberapa hari lagi adalah Muharram, dan setelah itu adalah Rajab. Nah, ada satu surat yang Allah firmankan agar kita bisa memahami tentang apa firman Allah itu, adalah di surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Dan diantaranya ada 4 bulan haram, arba'atun hurum. Nah, Imam Ibnu Abbas mentafsiri ayat ini adalah bahwa ketika kita melakukan kebaikan, kita melakukan misalnya infak, ngaji, ataupun berbaik, ataupun birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua kita, maka Allah akan tambah pahalanya. Artinya apa? Di 2 kali lipatkan. Lalu kalau kita melakukan hal yang keburukan, kemaksiatan kepada Allah, maka Allah juga timpakan 2 kali lipat dosanya. Maka pada kesempatan ini mari kita sama-sama mengingat bahwa bulan ini masih dalam bulan arba'atun hurum. Kemudian yang pasti begitu juga dengan kemaksiatan yang akan kita lakukan. Maka sangat sayang sekali ketika kita tidak melakukan hal-hal yang baik di dalam bulan ini. Kemudian sebagai contoh adalah kalau bapak-bapak memasukkan uang di canceling atau di kotak amal misalnya Rp1.000, maka kalau menurut surat Al-Baqarah ayat 261 itu dikalikan 700 kali lipat. Artinya hitung-hitungan kasar kita adalah 700 kali lipat dari 1.000 berarti 700.000. Namun jikalau kita melakukan pada bulan-bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan jadi 1,4 juta. Tapi itu hitung-hitungan matematik. Tapi Allah tentu tidak seperti, jauh lebih baik lagi. Karena kenapa? Mungkin kita tidak mendapatkan rezeki secara finansial, tapi Allah memberikan hidayah kepada kita. Karena tidak melakukan hal-hal yang buruk, maka Allah tambahkan itu. Bapak-bapak dan ibu yang Allah rahmati, tentunya kita berharap bahwa setiap hari itu selalu ada perubahan yang baik kepada diri kita. Kemudian dikomparasi dengan hari yang sebelumnya. Nah, sesungguhnya kebaikan itu dilihat bagaimana kita merespons perubahan. Artinya ketika bapak-bapak ibu-ibu sudah mendengarkan firman Allah di surat 9 ayat 36 tadi, lalu bapak-bapak ibu respon, maka itulah sebenarnya yang benar. Begitu juga sudah sepatutnya kita tuh hijrah, berpindah dari yang jelek kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik lagi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi tidak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah. Contohnya, ketika kita tahu bahwa ini adalah bulan
termasuk bulan Arba'atun Hurum, maka ketika kita naik motor atau naik mobil dan terjadi keributan, maka tidak akan marah, diselesaikan dengan baik-baik saja, dan percayalah bahwa Allah akan memberikan pahalanya untuk itu. Ketika kita bermetaformose, berubahnya dari ulat ke kepompong lalu untuk menjadi kupu-kupu, artinya apa? Dari hal yang menjijikkan, bergelimang dosa dan kemaksiatan, lalu berubah kepada suatu amal yang Allah ridhoi dan Allah cintai, atau dari suatu ketaatan yang sudah ada menuju ketaatan yang lebih baik lagi di hadapan Allah wa azza wa jalla, itulah namanya hijrah. Karena sesungguhnya pintu surga hanya akan terbuka dengan ketukan-ketukan suatu amal ibadah, yaitu tobat dan hijrah. Salah satu ayat yang membahas masalah tobat adalah di surat 66 At-Tahrim nomor 8. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum, mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannah, dan memasukkan kamu ke dalam surga. Jumhuratul mukminin, wahai kaum mukminin, Allah itu sangat suka pada hambanya yang bertobat. Sampai-sampai Allah lebih bergembira dibanding seseorang yang kehilangan hewan tunggangannya yang membawa bekalnya, lalu hewan tersebut tiba-tiba datang lagi. Kalau zaman sekarang kita kesini naik motor atau naik mobil, lalu mau pulang, mobilnya nggak ada, motornya nggak ada, dan tiba-tiba motor itu ada yang membawakan. Allah lebih suka, lebih senang daripada kita yang seperti itu. Maka dalam hadis Bukhari nomor 6309 dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, yaitu pembantu Rasulullah SAW, beliau berkata bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubatin abdihi, sesungguhnya Allah itu begitu bergembira dengan taubat hambanya. Min ahadukum sakoto ala baririhi, melebihi kegembiraan seorang yang diantara kalian waqad adallahu fi ardin falatin, yang menemukan kembali unta yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Maka kalau kita lihat dari poin hadis ini adalah Allah itu sangat suka kepada kita yang bertobat. Zaman kita mungkin masih jahil, masih bodoh, ketika kita sholat aja belang-belentong misalnya, ngaji aja tidak, jarang sekali, lalu kita bertobat, Masya Allah, Allah suka dengan itu. Hadis ini memotivasi kita untuk banyak bertobat pada Allah. Karena Bapak, kita tidak tahu ketika kita setelah akhil balik, misalnya umur kita misalnya akhil balik itu antara 14-15 itu, kita melakukan kesalahan. Apalagi zaman saya dulu waktu SMP SMA di Jawa, termasuk yang jahil. Kenapa? Agamanya apa? Islam. Puasa enggak? Puasa. Sholat? Enggak. Nah ini kayak gitu. Puasanya iya, sholatnya malah enggak. Kan itu yang merepotkan, yang tidak benar itu. Kemudian
Itulah ketukan pertama agar pintu surga terbuka. Dengan apa? Dengan taubat. Lalu ketukan kedua adalah apa? Hijrah. Di mana kita ini berasal dari akal. Jadi kata ini ada berakar kata hajara yahruju hajron, yang bermakna meninggalkan atau atarku atau berpaling, al-iradah. Pengertian hijrah secara terminologis ialah bermakna meninggalkan sesuatu atas dasar untuk melakukan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengingatkan pesan Rasulullah SAW terkait hijrah. Di dalam buku tersebut ada kata-kata, perhatikanlah sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi siapa yang berhijrah kepada dunia yang akan ditemui atau kepada perempuan yang akan dikawini, maka hijrahnya kepada sasaran hijrahnya. Pahamilah saudaraku sabda Rasulullah SAW ini. Renungkan perihal ini bila kita mungkin masih termasuk orang yang memiliki daya paham. Tulis Syekh Ibnu Athaillah. Dan berkaitan hijrah ini ada ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 100. Allah berfirman, wa may yuhajjir fi sabilillah, barang siapa berhijrah di jalan Allah. Artinya dari yang tidak mengerti belajar untuk menjadi mengerti. Contoh, yajid fi ardi murakamang kasiro wasa'ah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah atau murakamang yang luas dan rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajirin ilallahi wa rasulihi, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma kemudian yudrik hul mautu faqata ajruhu Allah, kemudian kematian menimpanya sebelum ke tempat yang dituju, wa kanallahu ghafurur rahima, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisinya Allah. Betapa kita menginginkan seperti ini, Bapak. Maka kenapa ketika sujud tadi, sujud ada 3 permintaan kita kepada Allah, doa kita kepada Allah. Allahumma nas'aluka husnul khotimah, mati dalam kondisi husnul khotimah. Siapa yang bisa jamin kita itu pasti dalam husnul khotimah? Yang bisa adalah kita berusaha untuk menegakkan kalimatullah, untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah itu akan menjadi husnul khotimah. Ikhwatul iman rahimakumullah, beberapa hal yang utama berkaitan dengan niat kita. Kita telah sama-sama paham bahwa ibadah akan Allah terima ketika meliputi 3 hal. Iman, niat yang ikhlas, dan ittiba. Artinya kalau ada orang di sana lebih bagus daripada kita membantu orang-orang, senyum dan semuanya, tapi kalau tidak ada iman, selesai. Syaratnya harus beriman. Dan yang kedua adalah niat yang ikhlas. Nawaitunya itu lillah, kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Contoh niat yang ikhlas adalah ketika datang memasuki masjid ini, lalu kita infak, diniatkan bisa ta'adud fin niat. Ada 2 niat bisa dilakukan. Misalnya katakanlah, ya Allah, saya melakukan infak ini untuk ayah saya, ibu saya yang telah meninggal. 1, ya Allah, saya semoga Engkau menghindarkan saya dari mara bahaya, boleh. Namanya itu ta'adud fin niyat.
Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului dengan niat. Adapun jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut sebagai amalan, karena itu seperti amalan dari orang yang tertidur atau gila. Rasulullah SAW bersabda dalam kaitan ini tentang pentingnya niat di hadis Bukhari nomor 1422, menunjukkan bahwa setiap orang yang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Bapak masih ingat orang yang pertama kali dilempar ke neraka nanti, ternyata Bapak, Ibu-ibu, bukan pencopet, bukan koruptor, bukan pimpinan yang zalim, tapi yang dilempar pertama kali adalah seorang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, mati dalam keadaan berperang, tapi dilempar ke neraka. Lalu yang kedua apa? Dermawan, tiap hari menggelontorkan uang ribuan, ratusan, sampai jutaan, sampai puluhan juta, dilempar ke neraka juga. Kemudian yang ketiga adalah ustadz, kiai, penceramah, yang dilemparkan ke neraka dulu. Kenapa tiga-tiganya? Karena satu saja, niatnya yang salah. Yaitu apa? Kalau misalnya dermawan, ya Allah, saya telah tiap hari menginfakkan harta saya, tapi Allah mendebatnya. Bapak, ibu-ibu, kalau Allah mendebat kita, itu pasti tidak benar. Kitanya yang tidak benar, karena Allah adalah maha besar dan maha hak. Walaupun realita yang terjadi ternyata menyelisih yang ia maksudkan, termasuk di dalam sedekah, meskipun yang menerima sedekah adalah bukan orang yang berhak, ini penting untuk kita pahami. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum, ia dan ayah dan kakeknya termasuk sahabat Nabi SAW, di mana Ma'an berkata, ini satu ada hadis yang ini, bahwa ayahnya yaitu Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk niatan sedekah. Jadi ada ayahnya Yazid ini mengeluarkan infak, dimasukin ke kotak amal atau sesuatu lah gitu. Lalu ayahnya meletakkan uang tersebut di sisi seorang yang ada di masjid. Mungkin ini marbot atau pengurus masjid itu. Lantas Ma'an pun mengambil uang tadi. Terus ia menemui ayahnya dan membawa uang dinar tersebut. Kemudian ayah Ma'an, Yazid, berkata, sedekah itu sebenarnya bukan untuk Muna. Ma'an pun mengadukan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW, dan beliau SAW bersabda. Itulah satu cerita, ini hadis ini, hadisnya sahih ini. Rasulullah bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, engkau dapati apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Walaka ma akhasta ya Ma'nu, sedangkan wahai Ma'an, engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati. Jadi dua-duanya dapat, bapaknya dapat, anaknya dapat. Bapaknya dapat karena dia meniatkan untuk diberikan, disedekahkan kepada masjid, sementara si Ma'an dapat duit, dua-duanya dapat. Ini sebagai gambaran kalau harta kita yang sudah diniatkan untuk infak sedekah, maka sisanya itu tetap akan mendapatkan pahala. Dan Bapak, apapun yang kita lakukan, kita harus mengingat selalu, yaitu surat 31 ayat 34, Al-Luqman 34. Allah ingatkan kita, wa ma tadri nafsun bi ai ardin tamut, dan tak seorang pun tahu di belahan bumi mana kita akan mati. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita dengan selalu berbuat baik, dengan selalu
hijrah dari yang lebih baik kepada yang lebih baik lagi, dari yang buruk kepada yang lebih baik. Demikian kultum pada saat ini. Wallahu alam bisawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.